Wujudkan lingkungan masyarakat yang layak untuk anak. Indonesia Layak Anak. Melalui Idola Indonesia Layak Anak. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali rasanya saya Alvira Damayanti bisa kembali menemani minggu siang Anda dalam program Idola Indonesia Layak Anak. Ruang inspiratif yang menghadirkan cerita, semangat dan pengalaman positif bagi anak-anak Indonesia untuk tumbuh, berkembang serta meraih mimpi tanpa batas. Pendengar, setiap anak memiliki kesempatan untuk menjadi hebat di bidangnya masing-masing. Bakat yang diasah sejak dini, dukungan orang tua, semangat berlatih hingga keberanian untuk terus mencoba menjadi bagian penting dalam perjalanan menuju prestasi. Dan siang hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu Pull to Podium, cetak juara tanpa batas. Kita akan mengupas bagaimana perjalanan anak-anak berprestasi di dunia olahraga, khususnya renang, mulai dari proses latihan, tantangan yang dihadapi hingga dukungan keluarga yang menjadi kunci menuju podium kemenangan. Dan tentunya sudah hadir bersama kita narasumber luar biasa siang hari ini, ada Kaisa Balkis Azalfa dari SMP Alam Palembang. Selamat siang Balkis. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Dan juga kemudian ada Medisha Putri Ayu dari SMP IGS Palembang. Ini dua atlet muda berprestasi yang akan berbagi cerita perjalanan mereka meraih medali dan menjaga semangat berkompetensi. Hai Disha. Hai. Gimana kabarnya Disha hari ini? Alhamdulillah baik. Deg-degan nggak? Enggak. Oh, hebat banget. Selain Disha dan juga Balkis, hadir juga ada Ibu Indah Bumi sebagai orang tua yang akan berbagi sudut pandang tentang pentingnya dukungan keluarga dalam membentuk mental juara anak. Selamat siang Bu Indah. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini Bu Indah? Alhamdulillah luar biasa baik sekali. Alhamdulillah. Pasti hari ini akan banyak cerita seru pendengar, pengalaman inspiratif dan juga sekaligus motivasi yang bisa kita ambil siang hari ini. Jadi bagi Anda yang hendak bergabung bersama kami, silakan melalui line telepon di 3699977 atau di pesan WhatsApp di 082179279090. Mungkin untuk membuka diskusi kita ataupun percakapan kita pagi hari ini, kita ke Balkis dulu aja deh. Boleh dong Balkis cerita ke pendengar Pro 1 RRI Palembang, perkenalan diri, sekolah di mana, aktivitas sehari-harinya seperti apa? Silakan Balkis. Perkenalkan, nama saya Kaisa Waka Azalfa, biasanya dipanggil Balkis. Sekarang saya sedang duduk di kelas 7 SMP, sekolah di Sekolah Alam Palembang. Biasanya pagi-pagi tuh senam, mandi, sarapan. Kalau misalnya sore kayak gitu latihan berenang. Oh, senamnya senam sendiri atau rame-rame gitu? Biasanya dengan adik. Oh, di rumah gitu ya? Iya, seru sekali. Senamnya senam apa sih biasanya? Senam yang kayak yang diajarin di tempat renang. Oh, itu kayak exercise rutinitas sehari-hari aja gitu ya, untuk pemanasan pagi-pagi hari gitu. Wow, seru banget. Kalau Disha sendiri kesehariannya seperti apa? Selain sekolah dan latihan, biasanya kegiatan-kegiatan lain gimana Disha? Sama kayak Balkis, senam. Senam juga? Iya. Sama. Sekolahnya di mana Disha? Ignatius Global School. Sama kayak Balkis juga kah, kelas 7 SMP? Tahun 2026-2027 mau duduk di kelas 1 SMP. Oh, baru masuk. Ini berarti agak lebih muda daripada Balkis ya. Oh, Kak Balkis dong berarti. Kalian awalnya bisa tertarik ke dunia renang gimana sih? Kenapa sih dari sekian banyak olahraga milihnya malah renang, Disha? Karena renang itu melatih kedisiplinan, sama bikin fokus sama konsisten. Awalnya kenapa tuh suka renang? Karena mau coba. Oh, suka air aja gitu ya? Iya. Oh, awalnya langsung bisa renang atau masih suka nggak bisa dulu nih? Latihan dulu. Oh, latihan dulu. Terus dari latihan bisalah Disha jago gitu ya sampai sekarang ya? Iya. Kalau Balkis gimana nih awalnya suka sama renang? Awalnya tuh dulu eskul dari sekolah, karena mau diseriusin akhirnya masuk klub. Oh gitu. Sebenarnya apakah ada olahraga lain selain renang yang Balkis senengin?
Dulu ada, tapi sekarang sudah berhenti. Apa tuh kalau boleh tahu? Kemarin tuh berkuda, cuma sudah berhenti. Oh, berkuda. Wah, luar biasa ya hobinya dari berenang, berkuda gitu ya. Kalau Bu Indah sebagai orang tua awal melihat anak mulai serius di dunia olahraga ini seperti apa prosesnya? Alhamdulillah sebenarnya saya memilihkan olahraga yang sunnah ya, memanah, berenang, berkuda. Makanya Balkis pernah berkuda juga, tapi karena ada bentrok dengan les lainnya, makanya kudanya diberhentikan dan renangnya karena udah berjalan hampir setengah perjalanan untuk menuju prestasinya yang lebih maju lagi, jadi renangnya tetap diteruskan. Awal mulanya dia hanya ikut eskul, ternyata pas dilihat itunya luar biasa perkembangannya, akhirnya dimasukkanlah ke klub gitu. Sebagai orang tua gimana sih Bu Indah kita bisa tahu kalau bakat anak itu memang perlu diarahkan atau memang ini hanya sekedar hobi aja gitu? Menurut saya itu perlu diarahkan karena anak-anak pada awalnya kan hanya bisa tahu bermain. Setelah bermain itu dengan kecakapan yang kita lihat, oh ternyata anak kita mempunyai modal nih di sini. Akhirnya seiring waktu kita bisa mengetahui dan mengarahkan anak kita, oh ternyata ini nih bakat kamu, coba dulu. Ada prestasi-prestasi dan lomba-lomba yang diikutinya dan ternyata memenangkan kan, ada kesenangan pribadi di mereka, dilanjutkan. Oh, ini terkait apa yang dijelasin sama Bu Indah. Dimanggilnya apa sih? Mama, Ibu? Mama. Oh, Mama. Sama yang kayak dijelasin Mama nih Balkis. Siapa sih orang yang pertama kali dukung Balkis bisa masuk ke dunia renang ini? Mama sama ayah Mama sama Ayah. Awalnya langsung dukung atau larang-larang dulu nih? langsung dukung. Langsung dukung gitu ya. Bisa awal-awal renang itu apakah ada struggling, ada hal-hal sulit yang sempat Balkis hadapin? Ada sih, kayak ya dulu tuh kan kalau misalnya baru masuk tuh biasanya tuh kayak tenggelam. Jadi tapi udah lama-lama ya udah bisa. Oh, dulu berarti awal-awal belum jago juga ya, dalam tanda kutip masih suka tenggelam-tenggelam gitu ya? Iya. Oh, makin lama sudah banyak teknik yang dikuasai sama Balkis ya. Kalau Disha sendiri dulu yang suka dukung pertama kali nih siapa? Mama sama papa. Mama sama papa. Iya. Disha dulu awalnya suka langsung renang, apakah ada olahraga lain juga? Langsung renang. Langsung renang. Olahraga lain nggak sempat Disha suka ini? Kayak lari atau lain sebagainya? Enggak. Nggak ada ya? Nggak ada. Susah nggak sih menurut Disha renang nih? Kalau dilatih enggak susah. Awal-awal susah nggak? Susah. Susah ya. Kesulitannya apa tuh yang pernah Disha alamin? Ya pastinya tenggelam-tenggelam gitu. Terus nggak bisa ngapung awalnya. Sekarang udah jago banget ya? Sudah. Oh sudah. Kalau Disha sendiri dulu langsung selain renang ada olahraga dari sekolah lain gak sih? Yang mungkin Disha juga pernah kepikiran mau diseriusin nih. Padahal Disha sekarang lebih milih renang. Nggak ada. Gak ada sama sekali ya? Udah jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap renang gitu ya? Iya. Masih ingat gak sih lomba pertama kali rasanya gimana? Senang. Seneng banget ya? Iya. Langsung dapat podium atau belum pertama kali lomba? Dapat Juara berapa tuh? juara 3. Berapa menit itu? Berapa menit ya? Ingat gak? Luar biasa loh, lomba pertama langsung juara 3. Iya. Kalau Balkis gimana lomba pertamanya? Pertamanya juara 2. Juara 2, barengan berarti kalian? Iya. Oh gitu, juara satunya ini berarti siapa ya? Luar biasa sekali. Pengalaman lomba pertama yang paling berkesan gimana nih, Disha? Gugup gak waktu itu? Enggak. Sama sekali gak gugup ya? Enggak. Tentunya keluarga sama teman-teman Disha juga dukung ya? Iya. Kalau Balkis gugup gak waktu itu? Ya gugup Gugup banget atau gugup aja? gugup aja sih. Gugup aja. Tapi mama sama ayah tepat support Balkis dimanapun itu ya? Iya. Oh gitu. Kita berbicara mengenai dukungan dan juga support nih Bu Indah. Mendukung anak supaya semangat tanpa merasa tertekan ini sebenarnya seperti apa Bu? Banyak hal ya, apalagi ketika mereka mulai dewasa ini. Jadi kalau mulai dewasa ini ada sedikit komen, opini dari mereka sendiri. Jadi kita nggak bisa lihat tuh, ada berbagai macam yang harus kita perhitungkan, seperti power, tenaga yang harus stabil, kemudian juga ada hormon-hormon yang mungkin muncul kan. Kalau misalnya sudah
pubertas ini kan ada hormon seperti kesel, Bener. sebel sendiri, itu mesti kita kendalikan lagi. Kemudian support makanan, tenaga, lingkungan yang mesti kita perhatikan. Jadi bisa jadi dari agar menjaga konsisten mereka tadi tetap stabil, ada beberapa yang mesti kita koreksi kembali. Oke, ini kan sempat Ibu jelasin tadi masalah makan dari Iya. Balkis. Itu gimana cara kontrolnya dan ada nggak makanan-makanan yang dihindari? Tentu saja, saya sampai mengambil program pelatihan sendiri untuk kebugaran, terutama kebugaran manusia. Ini artinya support makanan dan nutrisi mereka. Memang saya pelajari kembali bagaimana apa yang harus lebih banyak dimakan nih untuk mereka agar kendali tenaga mereka tuh bisa mensupport aktivitas mereka sehari-hari. Karena atlet ini berarti porsinya akan lebih banyak dari orang-orang yang tidak melakukan training seperti mereka setiap harinya gitu. Oh, berarti peran mama dan ayah juga luar biasa ya. Iya. Bukan hanya support sebagai mental untuk anak-anak juga, tapi untuk asupan makan dan lain Pola sebagainya. istirahat. Oh, gitu. istirahatnya juga berarti diatur banget Bu ya. Jadi jam 9 mereka sudah harus tidur dan memang jam subuh harus sudah bangun. Wow, ini dari umur berapa Bu bisa disiplin sampai segini? Dari kelas 3 SD ya. Waktu itu kelas 3 SD umur berapa ya? 10, 9 tahun. 9 tahun sampai sekarang sudah kelas 7 SMP. Iya. Wah, sempet awalnya ada tantangan juga nggak sih Bu untuk melatih disiplin mereka? Tentu saja. Apalagi kalau anak-anak itu susah sekali untuk dikasih tahu ya, apalagi menguras emosi sekali maksudnya. Karena kan pasti mama gitu kan, ada tangisannya. Ini termasuk anak yang empatinya tinggi. Jadi kendali emosinya tuh sangat besar sekali. Jadi itu yang saya pelajari, bagaimana caranya menerapkan disiplin tapi dengan penuh kasih gitu. Oke, ini kalau kita ngomongin masalah latihan nih Disha, seminggu biasanya latihan berapa kali? Tiap hari apa gimana nih? Senin sampai Jumat. Berarti Sabtu Minggu weekend free gitu ya? Nggak ada les. Sibuk banget. Sabtu Minggu les apa nih? Kalau Sabtu itu les Diana Public Speaking, sama les bahasa Inggris, sama les coding. Oh, Sabtu Minggu, Senin sampai Jumat. Itu Sabtu. Oh, Sabtu aja. Kalau Minggu les Diana Public Speaking, les vokal, terus les melukis, terus les bahasa Inggris, terus les coding. Oh, luar biasa. Latihan biasanya dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Latihan berenang. Latihan renangnya. Dari jam 4 sampai biasanya sampai jam 7. Oh, 4 sore sampai 7 malam. Iya. Wow, padat banget, luar biasa. Tidur jam berapa nih kalau Jam malam? 9. Sama kayak Balkis berarti. Iya. Subuh udah harus bangun juga. Iya. Iya. Latihan yang paling berat menurut Disha apa biasanya? Ada kak teknik-teknik renang yang menurut Disha, aduh ini berat banget deh kalau di hari-hari kayak gitu? Enggak. Nggak ada ya? Semuanya easy bagi Disha ya? Iya. Kalau Balkis gimana? Seminggu biasanya latihan berapa kali? Ada Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu ngapain? Weekend sama keluarga? Sabtu Minggu tuh ada les Diana Public Speaking, sama bahasa Inggris, sama MTK. Oh, bahasa Inggris MTK, Sabtu Minggu. Mainnya kapan by the way? Mainnya itu biasanya ya kalau misalnya kayak misalnya dari bahasa Inggris ke MTK, di situ kan ada waktu istirahatnya, di situ bisa main. Oh, berarti tetap. Tapi anak-anak dikasih screen time gak, Bu? Dikasih tapi dikendalikan. Oh, tetap ada limit waktunya buat main gadgetnya, Bu ya? Jangan sampai benda mengendalikan mereka, tapi mereka yang membiasakan diri mengendalikan benda. Mereka kan juga mungkin di sekolah juga sudah haruskan mengenalkan gadget ataupun screen time juga, Bu ya? Oke, kita ke pesan WhatsApp dulu. Ini ada pesan WhatsApp masuk. Perkenalkan, saya Adi dari Pelaju. Untuk Disha dan Balkis, apakah bakat renang ini keturunan dari orang tua atau ketertarikan ini dari ekskul sekolah atau diarahkan? Mungkin kita ke Balkis dulu aja deh, gimana nih? Tentu pasti bukan keturunan dari orang tua. Karena memang kita kayak dari les kita sendiri. Kita berusaha sendiri. Oh, kayak emang dari ketertarikan Balkis sendiri gitu ya, bukan keturunan tiba-tiba ayah jago renang, Balkis harus ikut jago renang gitu ya. Kalau Disha gimana nih, ketertarikan renang ini dari ekskul sekolah atau udah diarahkan?
Dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Iya. Oke, berarti nggak ada keturunan ya dari orang tua ya? Nggak ada. Nggak ada, pure dari diri Disha sendiri. Iya. Nah Bu, ini kita ke Bu Indah kembali nih. Kalau berbicara mengenai bakat anak, apakah menurut Ibu bakat anak ini harus kita arahkan, harus kita kenalkan terlebih dahulu atau bagaimana Bu? Harus dikenalkan. Ada beberapa, kalau saya dulu waktu anak-anak masih SD, saya buka banyak kesempatan untuk dia mencoba. Balkis pernah anggar, Balkis pernah memanah, pernah juga ikut berkuda tadi, dan banyak hal lagi seperti menyanyi, gitar dan segala macam. Itu saya buka semua. Nah, dalam eliminasinya saya lihat di mana ketertarikan dia yang dia sendiri mau. Nah, dari situ saya pangkas. Di sini mulai saya kerucutkan yang mana saja yang akan dia teruskan gitu. Fase untuk proses eliminasi itu berapa tahun Bu? 1 tahun ya penglihatan saya. Oh, berarti bisa dibilang juga cukup cepat Bu ya waktunya buat Iya. mengenal ketertarikan Balkis di bidang renang ini. Pernah nggak sih Bu ada masanya Balkis ini merasa jenuh latihannya? Biasanya cara mengatasinya Ibu gimana sebagai orang tua? Oh, tentu saja dia ada jenuhnya. Itu balik lagi seperti saya bilang tadi, apakah ada bonding saya yang kurang, atau adakah faktor luar lingkungan yang mempengaruhinya, atau adakah proses dari dia sendiri seperti hormonal dia yang belum stabil, atau adakah makanan dia, penunjang makanan dia nih yang saya lost gitu, yang nggak dimakannya sehingga tenaganya berkurang. Itu saya lihat lagi. Setelah itu baru hiburan, atau dia memang lagi bosan. Kalau dia lagi bosan, kita hibur dulu. Hibur entah dia suka apa nih, kita cari variasi lagi hiburannya untuk dia gitu. Ini sebenarnya Vina dengar Bu Indah menjelaskan mengenai apa saja yang dilakukan untuk Balkis ini luar biasa sekali loh Bu. Kayak Ibu harus mengerti juga pola makannya gimana, mengerti mood dari seorang anak remaja yang baru mau beranjak dewasa. Ini kan luar biasa sekali ya. Karena setiap anak mungkin mempunyai moodnya berbeda-beda. Wow. Tapi kalau Disa pernah nggak merasa capek atau jenuh ingin berhenti latihan atau pengen lanjut terus-terusan? Pengennya lanjut. Pernah nggak sih bosen gitu latihannya gini-gini terus, capek sehari-hari? Enggak. Gak pernah sama sekali. Disha udah berapa tahun sih di dunia renang ini? Dari tahun 2021. Berarti kurang lebih hampir 5 tahunan ya? Iya. Oke, itu cukup lama. Kalau pernah kalah nggak tapi waktu lomba? Pernah. Pernah. Kalau lagi kalah terus hasilnya belum sesuai harapan, Disha biasanya nyemangatin diri nih gimana? Ya coba lagi. Nangis nggak tapi? Enggak. Wih hebat banget. Super mama sama papa gimana nih kalau Disha kalah biasanya? Ya disuruh latihan lagi supaya lebih bagus nanti maksimal. Oh, tapi seringan menang atau seringan kalah nih Disha? Menang. Ih, kelihatan dari muka Disha ya. Semangat. Kalau Balkis gimana? Pernah nggak capek atau pengen stop aja deh latihannya? Ya pernah, tapi nggak mungkin berhenti di sini. Ya harus dilanjutin lagi karena udah di tengah, nggak mungkin berhenti lagi. Oh, karena Balkis udah jauh banget gitu ya, tiba-tiba mau berhenti. Yang bikin tetap lanjut biasanya apa? Semangat dari orang tua atau apa? Semangat dari orang tua sama semangat dari diri sendiri. Wih, semangat dari diri sendiri. Pernah kalah nggak sih Balkis? Pernah. Kalau kalah biasanya gimana? Biasanya tuh mikirnya nggak apa-apa ada lomba selanjutnya. Oh, tapi tetap disemangatin sama ayah dan mama ya? Iya. Oh, kalau Bu Ina nih mendampingi anak latihan sampai ikut kompetisi ini kan tentu tidak mudah Bu ya, banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Sebenarnya tantangan terbesarnya dalam menemani Balkis ini apa aja Bu? Diri sendiri. Yang harus siap itu kan kita. Jadi bagaimana kita mendisiplinkan dulu diri kita, bagaimana kita love banget. Setelah itu baru kita bisa mencintai anak-anak dan menjelaskan pemahaman yang mungkin kita mengerti, tapi anak-anak kita belum tentu mengerti jembatan kata gitu. Kan banyak banget Bu orang tua di luar sana tuh kalau misalnya kita anak-anak terlalu fokus di dunia non-akademiknya, takut di akademiknya terganggu. Menurut Ibu bagaimana hal ini Bu?
menurut saya ini baru saya bahas tadi pagi. Soalnya nanti kan dia mau ke SMA. Jadi kesulitan itu jadikan bare minimum kita. Jadi misalnya ini kan dia posisinya atlet nih. Ada setelah atlet dia punya tanggung jawab yang lebih besar lagi soal akademik. Jadi di atlet ini dibiasakan dulu. Jadi sudah menjadi bare minimum penyelesaian harian dia. Setelah itu baru nanti tahap selanjutnya ditambah lagi proses akademik yang bertambah-tambah. Jadi inilah dia gitu. Jadi orang yang sulit tapi bagi dia sudah mudah. Sejauh ini gimana Bu perkembangan akademik dan non akademiknya Balkis? Apakah ada atau balance atau mungkin ada yang lebih maksimal dibandingkan dua hal tersebut? Itu tugas kita ya. Ada anak ini kan membawa fitrahnya masing-masing. Jadi mata saya masih melihat antara bagaimana akademiknya dan juga proses latihannya ini kan. Ini juga skill kan, skill dia disiplin di renang ini. Di akademiknya alhamdulillah seimbang sebetulnya, tapi memang ada yang lebih menonjol. Seperti bahasa gitu kan, dia suka menulis, suka berbicara, dituangkannya dalam tulisan, dan itu memang saya fokuskan kembali, saya latih lagi begitu. Jadi keseimbangan antara akademik dan non akademik ini harus terus diselaraskan. Iya, itu juga mungkin jadi PR ibu juga kali ya. Betul. Agak susah juga sebenarnya kita untuk menyeimbangkan antara non akademik dan juga akademiknya. Tapi pernah nggak terganggu kegiatan sekolah ataupun pembelajarannya dikarenakan kegiatan renangnya ini, Bu? Alhamdulillah dia bersekolah di sekolah fokus bakat gitu kan, di sekolah alam. Jadi jika ada yang kurang atau yang tertinggal, kita bisa minta kepada gurunya apa tugasnya yang bakal dikerjakan di rumah gitu. Karena juga sekolah supportnya luar biasa juga Bu ya. Kalau sebagai orang tua mungkin bagaimana sih Bu cara kita menyemangati anak ini ketika mereka mungkin sedang lelah baik di akademik dan juga non akademik, atau mungkin kecewa setelah pertandingannya kalah, Bu? Setelah pertandingan kalah berarti kita harus itu ya, pertama aware dengan bagaimana ketika menang mereka tidak jumawa, dan bagaimana ketika kalah mereka tidak merasa kecil hati. Itu semua proses, berkali jatuh, berkali juga kita harus bangkit lagi. Yang ditanamkan terus. Saya rasa juga Mama Disha seperti itu, apalagi Disha anaknya kompetitif sekali ya. Saya suka sekali dia bangun kepercayaan diri dia sendiri. Padahal usianya juga masih kecil gitu Bu ya, untuk merasa punya jiwa kompetitif yang luar biasa. Dan juga pendengar, ternyata di balik medali dan juga prestasi ada perjuangan yang mungkin tidak semua orang lihat. Nah, sekarang kita mau ngobrol soal mental-mental para juara nih. Kalau ke Disha sebelum tanding biasanya ada ritual khusus nggak sih biar misalnya lebih tenang ataupun fokus selama pertandingan berlangsung? Biasanya dikasih saran sama coach. Ini kayak di lintasan itu kayak mana gitu. Disha sudah langsung fokus belum kalau misalnya coach ngasih arahan-arahan kayak gitu? Atau mungkin karena panik dan gugup ngeblank aja awalnya? Sudah fokus. Sudah langsung fokus ya? Iya. Ada momen gak sih Disha pernah kayak ngeblank, tiba-tiba gak fokus, terus pas pertengahan pertandingan malahan jadi kalah ataupun lambat dari lawan lainnya? Enggak pernah ya? Enggak pernah. Karena jiwa ambisi dan jiwa kompetitif Disha tadi ya? Kalau Balkis gimana nih? Ada ritual khusus gak sih sebelum lomba berlangsung? Ada, biasanya tuh buat perjanjian sama coach. Gimana tuh perjanjiannya? Kayak misalnya kalau pecah waktunya atau menang dapat apa itu. Oh, jadi menyemangati gitu ya? Hadiah-hadiah kecil gitu ya? Iya, Oh, contohnya apa tuh hadiahnya? kayak coklat atau gimana. Oh, coklat boleh gak sih Bu dimakan? Boleh ya. Boleh. Oh boleh, tapi asal jangan banyak-banyak gitu ya? Iya. Oh, cheating day lah ya bisa dibilang. Pernah gak Balkis merasa minder saat menghadapi lawan yang kelihatannya tuh lebih hebat, lebih kuat? Gimana tuh cara ngatasinnya? Biasanya tuh kayak yakin aja kalau misalnya kita bisa pecah waktu atau kayak mana. Berarti pede aja dulu gitu ya? Iya. Kalau Disha gimana? Pernah gak minder gitu lihat lawannya?
Enggak, karena juara itu belakangan. Yang penting kita sudah maksimal. Hebat. Luar biasa sekali. Tapi menurut Disha yang lebih sulit yang mana nih? Menjaga fisik atau mental saat kompetisi? Mental. Mental ya. Iya. Karena kalau mental kita down biasanya berpengaruh juga kah ke fisik atau gimana? Iya, karena kayak gugup, gemeteran gitu. Kalau Balkis gimana nih? Lebih sulit yang mana nih Balkis? Jaga fisik atau jaga mental saat kita mau lomba? Mental. Kenapa tuh? Karena kalau misalnya kita gugup, gemeteran, nanti pas di start blocknya pas mau pulih itu dis. Oh gitu ya. Pernah nggak tapi ada momen kayak gitu? Gara-gara gugup, tiba-tiba kalah. Gak ada sih. Oh semoga nggak ada juga ke depannya ya. Ya. Kalau Bu Indah menurut Ibu sendiri seberapa penting sih Bu dukungan orang tua dalam perlombaan ini untuk membentuk mental juara anak? Sangat penting. Sangat penting, apalagi kalau mereka masih anak-anak ya. Jadi di antara jeda pertandingan itu kita yang memberikan asupan makanan yang tidak terlalu banyak tapi langsung mendukung tenaga. Itu kalau mereka masih kecil. Tapi kalau udah sebesar ini udah mengetahui nih, misalnya antara jeda setiap pertandingan itu cuman makan pisang setengah sama kurma satu gitu. Oke, sebagai orang tua ada nggak Bu cara untuk kita menyeimbangkan antara kita nih kasih dukungan ke anak-anak dan juga nggak beri tekanan sama sekali ke mereka? Mengalir saja ya sebetulnya, karena kalau sudah lomba itu adalah merupakan hasil dari apa yang mereka, rutinitas yang mereka lakukan, latihan yang mereka lakukan. Yang bisa kita beri dukungan itu adalah saat mereka berlatih. Bagaimana latihannya tetap semangat, tetap fokus. Jadi di arena latihan mereka itu yang perlu dukungan betul. Pas di pertandingan ya sudah percaya sekali dengan anak-anak kita gitu. Ibu selalu mendampingi saat Balkis lomba Bu ya? Selalu hadir atau gimana Bu? Iya, pas mereka masih kecil itu saya selalu hadir. Berarti Balkis kalau lagi lomba sempat nyari-nyari mama juga nggak sih? Kayak mama di mana ya? Iya sih, kadang-kadang tapi Kalau sekarang udah nggak lagi ya? Atau masih tetap nyari mama? masih. Oh masih. Di mana ada mama di situ Balkis bisa semangat gitu ya. Pelajaran hidup apa sih yang terbesar yang didapatin dari olahraga renang ini selain bikin kalian jadi semangat, kompetitif dan juga ambisius? Balkis gimana? Yang Apa tuh? Gimana? Dari renang biasanya Balkis nih belajar apa? Oh dari renang nih Balkis bisa jadi orang yang sabar, bisa jadi orang yang lebih berani, apa gimana? kalau renang tuh bisa jadi kayak orang yang berani, disiplin, sama Apalagi tuh? apa sih, yang mentalnya tuh juga kuat. Mentalnya juga kuat ya. Tapi Bu Indah perubahan Balkis ini dari dia sebelum ikut renang sama sesudah ikut renang yang paling terasa tuh apa Bu? Keberaniannya. Dulu sempat malu-malu Bu ya? Sempat sudah habis tanding itu nangis. Itu mungkin mentalnya tadi Bu ya? Iya. Sekarang mungkin sudah lebih gimana Bu? Iya, udah lebih stabil. Jadi mau kalah mau menang yang penting dia lihat waktunya pecah nggak, waktu untuk diri dia sendiri gitu. Kalau pecah dia optimalkan lagi. Oke, selain perubahan mental, perubahan apa lagi yang paling Ibu lihat dari Balkis seperti misalnya lebih mandiri atau mungkin dia lebih disiplin hari-harinya? Mandiri dan sadar menjaga asupan makanannya sih. Jadi kalau jajan udah itu sendiri, dia nggak mau jajan yang banyak zat aditif gitu, yang terlalu manis nggak bisa gitu. Oh, berarti sekarang Balkis juga sudah aware gitu Bu ya, sudah Iya, sadar ya apa yang boleh dikonsumsi dan tidak. Bagaimana kan udah latihan susah-susah, tiba-tiba karena makanan tadi jadinya drop, jadi udah itu sendiri oleh dia. Oh luar biasa banget. Kalau Disha gimana? Makannya, pola makannya juga diatur ya? Iya, Biasanya yang nggak boleh dimakan apa aja? kayak manis-manisan. Manis-manisan kayak candy atau lain sebagainya itu nggak sama sekali enggak atau gimana nih? Boleh sekali-sekali. Anak-anak sekarang kan suka banget minum-minum yang manis ya, bubble tea, milk tea. Disha gimana? Enggak. Balkis juga enggak? Itu ya kalau misalnya kemanisan gak suka. Oh berarti less sugar harus ya?
Oh, tantangan terbesar bagi Disha nih sebagai atlet muda apa selain menghindari makanan-makanan seperti itu? Latih mental. Latih mental tadi ya. Oh, baiklah. Cita-citanya mau jadi apa sih Disha? Dokter. Oh, mau jadi dokter. Kalau Balkis cita-citanya mau jadi apa sih? Jadi TNI Angkatan Darat. Oh, udah deh, pes deh. Renangnya udah masuk nih. Kadang Bu ya, kita tuh sebagai orang tua kan punya ekspektasi tinggi sekali ke anak, sampai mungkin sebagai orang tua kita suka nggak sadar kalau kita pressure ke anaknya luar biasa. Bagaimana Ibu nih menjaga supaya tetap mendukung mereka tuh tanpa mereka juga kayak merasa sedih, iya, diintimidasi dan lain sebagainya. Saya mengikuti dan terus belajar sih. Jadi ini saya juga lagi ingin mengikuti pelatihan atlet. Sebenarnya itu untuk saya pribadi, bacaan saya pribadi dan pengalaman saya pribadi, bagaimana caranya agar saya pun merasakan apa tantangan yang mereka hadapin. Jadi jika saya bisa menanggulangi tantangan itu di usia saya sekarang, insya Allah saya bisa menanggulangi mereka di usia seperti ini gitu kan. Ini saya selain salut sama Disha dan Balkis karena jadi atlet muda, saya luar biasa salut juga sama Bu Indah loh. Terima kasih. Karena dengan umur sekarang sudah punya anak yang bisa dibilang dalam kategori remaja, tapi terus belajar. Apa sih Bu hal yang pengen sekali Ibu capai untuk anak-anak Ibu ke depannya? Yang pasti kalau menurut agama saya selamat dunia akhirat. Yeah. Kemudian kemandirian dan bagaimana mereka kokoh menjadi manusia yang benar-benar menjadi khalifah di muka bumi gitu. Jadi renang ini adalah bagian dari pengalaman mereka untuk menuju prestasi yang gemilang ke depannya. Karena ini mungkin baru titik awal gitu Bu ya, Iya, untuk perjalanan Balkis dan Disha ke depannya. Disha juga. Kalau lihat Balkis dan Disha ini berdiri di podium, Iya. dapat juara, yang terlintas pertama kali di pikiran Ibu apa Bu? Jika mereka berada di podium, Mhm. ini luar biasa, usaha mereka berdua nih sudah luar biasa. Artinya bagaimana menjaga semangat mental juara ini terus berkembang dan terus selaras dengan apa yang mereka latih setiap hari gitu. Oh, Disha? Karena ada pertandingan selanjutnya pasti kan. Dalam waktu dekat ini adakah pertandingan selanjutnya? Mungkin di bulan Juli ataupun mungkin di Juni ini kemungkinan? Iya, di bulan Juli ini ada pertandingan di Lampung, Kemenpora. Terus kemarin itu juga barusan dari tanding O2SM. Yeah. Alhamdulillah mendapat emas dan perunggu ya. Nah, setelah ini nanti bulan Juli ada lagi pertandingan di Lampung. Disha sama berarti di Lampung juga nanti? Atau pertandingan terdekat Disha kapan nih? Enggak, karena mau MPLS. Oh iya, mau masuk SMP ya, sudah mau jadi anak SMP. SD-nya Disha di mana? Di SD Negeri 24. Oh di Pak Jo. Ya. Oh, berarti Disha anak Pak Jo ya. Sama ya. Kalau dari Disha, apa sih perubahan terbesar dari diri Disha nih sebelum dan juga sesudah menjadi atlet renang ini? Lebih disiplin. Habis itu disiplinnya di bagian apa nih? Renang. Di bagian renang. Juga disiplin dalam kehidupan sehari-hari juga ya? Iya. Pusing nggak sih untuk menyeimbangkan antara sekolah, pelajaran-pelajaran di sekolah sama jadi atlet renang ini? Enggak. Tapi di sekolah sempat ada kesulitan nggak Disha? Enggak. Nggak Karena ada sama belajar. sekali. Belajar. Iya. Disha kan juga les kan ya Sabtu Minggu ya, bahasa Inggris segala macam. Pelajaran favorit Disha apa sih? Bahasa juga kah sama kayak Balkis? Bahasa Bahasa juga. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nih? Indonesia. Oh, bahasa Indonesia. Kalau Balkis bahasa apa nih? Bahasa Indonesia. Oh, sama dong. Berarti kalian berdua memang cocok ya. Kalau bisa ngomong ke diri kalian sendiri nih, waktu pertama kali belajar renang nih mau bilang apa sih Disha? Coba dulu aja. Coba dulu aja. Emang dulu Disha pernah takut untuk mencoba renang ya? Iya. Kalau teman-teman di sekolah Disha dukung nggak sih? Dukung. Ya. Iya. Sempat kalau Balkis kan dia sekolahnya di sekolah alam Bu ya. Kalau Disha kan di sekolah negeri yang mayoritasnya memang
berbeda ya dari sekolah alam. Itu gimana guru-guru menyikapi Disha yang mungkin sering ikut renang keluar, sering izin lomba, gimana? Mereka dukung. Mereka dukung semua ya? Iya. Support semua Disha Iya. ya? Kalau Balkis gimana? Teman-teman di sekolah dukung nggak? Iya dukung. Guru-gurunya juga dukung banget ya? Iya. Teman-teman Balkis pernah nggak sih nanya-nanyain tentang renang Balkis atau mereka amazed sama Balkis? Luar biasa banget, Balkis masih kecil udah jadi atlet renang. Pernah. Siapa? Gimana tuh biasanya? Kayak, Balkis selamat ya kamu ini kayak gitu. Kalau di sekolah, ya, kalau lomba-lomba gitu kan menang Bu. Diumumin gak sih Bu di sekolah-sekolahnya? Iya, diumumin. Nah itu ya mungkin. Dapat itu juga kalau di sekolah dia kalau dapat emas free SPP 1 bulan. Oh, wow ini by the way sudah free berapa bulan ya? Karena selalu dapat emas sudah sering berarti Bu. Alhamdulillah. Wow, luar biasa. Ini bisa free pass sampai lulus nih. Jangan-jangan sampai kelas 9 SMP ya. Tapi Balkis pernah nggak merasa iri ngelihat temen misalnya lebih santai, mainnya banyak, sementara Balkis setiap hari harus latihan terus? Enggak, karena lebih baik kita latihan terus bisa ada prestasi daripada kita santai-santai. Kalau Disha gimana nih? Pernah nggak sih ngelihat teman-teman tuh kayak, iya enak banget, dia bisa main gadget, bisa main sama teman-teman, sedangkan Disha harus latihan terus nih. Enggak. Karena kalau yang santai itu enggak ada prestasi nanti. Iya bener. Tapi sebelum ikut renang, Disha main juga nggak sama teman-teman? Apa memang sudah membatasi diri? Sudah membatasi diri. Bagian tersulit jadi atlet renang muda ini di usia sekolah apa aja sih Disha? Ya pas lomba itu pasti izin. Oh karena izin di sekolah ya. Iya. Tapi kan sekolah juga tetap support Disha ya. Iya. Kalau di SD-nya Disha, kalau Disha menang suka dipanggil-panggil gitu nggak sih? Suka diumumin ke teman-teman? Iya, diumumin. Oh waktu upacara ya? Iya. Tapi kalau Disha tidak ada free SPP ya? Berbeda seperti Balkis gitu ya. Menurut kalian nih dalam pertandingan itu bisa kalian jadiin pelajaran atau mungkin jadi tekanan nih Disha setiap lomba? Pelajaran. Setiap lomba berarti selalu ada pelajaran gitu ya? Iya. Kalau Balkis gimana nih? Ya pastilah setiap lomba pasti ada pelajarannya. Kalau gagal misalnya gimana nih Balkis? Kalau gagal kita harus latihan lebih keras lagi biar pas lomba selanjutnya bisa lebih baik lagi. Apa sih yang paling Balkis ingat dari latihan pertama kali Balkis? Ya tentu saja nggak mudah lah. Jadi kita masih harus berusaha lagi jadi yang terbaik. Pernah malu-malu nggak sih awal-awal ikut renang dulu? Enggak. Langsung berani gitu ya tampil di depan orang atau gimana nih? Ya ada sih rasa gugupnya, cuman ya tetap dijalani kayak gitu. Oh awal-awal tetap gugup ya, tetap malu-malu kayak yang dikasih tahu mama tadi kan? Apa sih target dan mimpi terbesar Balkis ke depannya di dunia renang ini yang pengen banget Balkis capai? Bagus, pengen masuk PON. Oh amin, semoga ya. Kalau Disha apa nih di dunia renang yang paling banget Disha pengen? Sama kayak Balkis. Pengen PON juga? Iya. Oh, selain jadi atlet, Disha tadi mau jadi dokter ya? Kalau Balkis tadi mau masuk TNI. Oh, Akmil langsung ya. Amin deh. Ada nggak target selain PON yang pengen banget kalian capai di dunia renang ini? Misalnya melawan siapa gitu, ketemu siapa? Atlet renang favoritnya siapa? Apakah coach sendiri? Pasti ke sendiri. Tapi ya kayak coach itu nunjukin orang yang dari luar negeri yang mecahin rekor kayak gitu. Oh, jadi Balkis juga ikut semangat ya gara-gara lihat itu ya. Iya. Balkis punya nggak makanan favorit yang wajib banget dimakan dan tentunya dibolehin sama mama nih sebelum lomba? Coklat. Oh, berarti kamu secinta itu sama coklat ya? Coklat bar kayak gitu ya, Bu? Oh, itu apakah diperbolehkan atau gimana nih, Bu? Malah diperbolehkan karena mereka apalagi yang high intensity, yang latihan high intensity itu mesti apa ya namanya laktatnya ya, dinetralkan kembali dengan coklat memang. Oh gitu. Kalau Disha suka coklat juga? Suka. Berarti sebelum lomba apakah harus
konsumsi coklat dulu atau gimana nih? Bisa juga minum susu setengah tapi. Oh, sudah dibatasin. Oh, berarti Iya. Disha pola makannya kurang lebih juga sama kayak Balkis juga ya? Sama. Sudah diatur. Ya. Wow, luar biasa sekali. Menurut Ibu Indah nih, apa sih Bu bentuk dukungan yang paling penting selain support dan juga makanan ini yang paling benar-benar dibutuhin untuk mereka ini Bu ke depannya? Hadir. Hadirnya kita secara utuh. Bagaimana proses yang mereka laluin itu kita juga merasakannya. Jadi kita ini tempat recharge kembali anak kita. Jadi segi emosional, mental juga terbangun dari situ gitu. Pernah nggak Bu Indah diam-diam tuh merasa terharu ataupun bangga saat melihat anak bertanding Bu? Tentu saja, karena dari awal dia bertanding itu seperti saya yang gugup. Bisa nggak ya anak saya selesai gitu. Apalagi dengan misalnya nomor tanding yang baru mereka jalani, misalnya 200 dada kah gitu. Saya takut adalah kekhawatiran, bisa nggak ya selesai, gimana ya, mudah-mudahan mereka tuh lancar aja sampai selesai gitu. Dan sekarang alhamdulillah masya Allah melihat dari segi teknik, dari segi semangat, dari segi setelah latihan, penerimaan mereka tentang menang dan kalah itu udah luar biasa sekali. Jadi dari segi mental mereka udah baik, psikologis mereka juga udah masuk checklist gitu. Kalau Disha tadi kan dari 2021 Bu, kalau Balkis dari 2000 berapa Bu? Sama mereka berdua. Oh sama aja, Iya. berarti kurang lebih juga sama Balkis juga hampir 5 tahunan Bu ya. Momen yang paling mengharukan sebagai orang tua atlet sampai hari ini apa Bu? Momen mengharukan itu ketika saat di itu ya, di Prabu Mulih ya. Jadi mereka ada satu lagi sebetulnya. Mereka bertiga ini, hanya mereka bertiga yang naik podium itu. Oh. Berganti-gantian juaranya, dan juara 1, 2, dan 3. Itu kayak mereka ini saling support, tidak saling iri gitu loh antara pertandingan ini. Oh, gitu. apakah si juara 1 yang Balkisnya tadi juara 2, Disha yang juara 3 itu? Oh yang itu. Iya, Oh berarti gitu, kalian. jadi ganti-gantian gitu di. Oh berarti muter-muter aja gitu ya. Masih di klub yang sama gitu. Oh oke. Ini karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat, Ibu. Mungkin terakhir kalau Ibu boleh menyampaikan pesan untuk orang tua lain, apa yang ingin Ibu sampaikan tentang mendukung minat dan bakat untuk anak? Silakan Ibu. Iya. Mendukung itu sepenuh hati. Jadi jangan hanya menyuruh, tapi juga kita mendalami kembali. Bagaimana kita benar-benar hadir untuk membersamai anak kita, bukan hanya menjadikan mereka target kita. Kita berkembang, mereka berkembang karena kita berkembang. Oh luar biasa. Disha mungkin untuk closing statementnya buat teman-teman di luar sana yang masih takut ataupun ragu dan memberikan semangat dari Disha gimana? Silakan Disha. Jangan pantang menyerah karena proses itu pasti ada hasilnya. Oke, Balkis silakan Balkis. Teruslah berusaha karena dari usaha itulah kamu akan menjadi juara. Oke, luar biasa sekali pendengar Pro 1 dari Palembang. Ini tidak terasa kita sudah berada di penghujung perjumpaan siang hari ini dalam program Idola Indonesia Layak Anak. Tentu juga banyak sekali inspirasi yang bisa kita ambil dari perbincangan hari ini, bahwa menjadi juara ini bukan hanya tentang berdiri di podium ataupun membawa pulang medali, tetapi juga tentang proses, kerjasama, disiplin, keberanian untuk bangkit, dan dukungan dari orang-orang terdekat. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber hebat siang hari ini, ada Kaisa Balkis Azalfa, Medisha Putri Ayu, serta Ibu Indah Bumi yang telah berbagi cerita, pengalaman, dan semangat yang luar biasa bersama pendengar Pro 1 RRI Palembang. Semoga kisah kita hari ini bisa menjadi motivasi bagi anak-anak Indonesia untuk terus berani bermimpi, berusaha, dan mengembangkan potensi terbaiknya. Saya Alfira Damayanti pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di Idola Indonesia Layak Anak. Dan setelah ini tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Udah. Baru saja kita ikuti Idola Indonesia Layak Anak bersama Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.